Shalom semua, shalom yang ada di Zoom. Hari ini kita nggak live di YouTube ya, nanti akan di-upload. Shalom yang di Zoom, bisa kedengeran suaranya? Saya mau cek dulu. Ada yang replay? Aman kedengeran? Sip, oke kalau udah sip berarti aman ya. Oke, mengucap syukur minggu lalu Kamelin sudah melahirkan. Saya resmi jadi bapak ya. Belum bapak-bapak, baru anaknya baru satu ya, baru bapak. Kalau udah dua, bapak-bapak. Kalau udah tiga, ya masuk ya. Bercandaan saya udah kayak bapak-bapak ya. Dan saya kadang ketawa loh, ya ampun udah umur ya. Oke, yuk hari ini kita mau belajar satu hal. Saya percaya gini, teman-teman, gini ya, waktu pemimpin itu netapin sebuah tema, saya percaya nggak ada satu hal yang kebetulan ya, nggak ada yang sengaja dibuat supaya berurutan atau dibuat secara sistematis gitu, tidak ada. Tapi saya percaya ada satu rangkaian kebenaran firman yang mau supaya setiap murid-murid dapat agar hidupnya berkemenangan, amin. Ketika firman datang, ketika kebenaran datang, itu akan memerdekakan kamu. Jadi di YouTube itu udah ada beberapa kebenaran firman, silakan bisa didengarkan lagi. Karena ini sebenarnya khotbahnya masih nyambung dari yang pertama, bahkan dari minggu yang pertama ya. Yuk kita mau buka kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa sih hidup kudus ya. Ini. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, ini saya masuk sedikit dulu dari sini. Ah. 1 Korintus 6 ayat 19, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Bahwa sadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus terlebih rindu tinggal, dwelling dalam hatinya kita. Saking rindunya Bapa, Dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, Yesus Kristus, supaya kita berhak menerima Roh Kudus. Amin. Kau berhak menerima Roh Kudus. Kau berhak untuk dipenuhi Roh Kudus. Kau berhak untuk dibaptis Roh Kudus. Bagi yang mau, bagi yang merindukan Dia, Dia akan hadir dalam hidupmu. Bagi yang merindukan Roh Kudus akan hadir dalam dirimu. Sekali lagi, keinginan Bapak ya. Jadi kalau kalian rindu, aduh saya mau rindu dipenuhi Roh Kudus, ini inisiatifnya bahkan datang dari Bapak sendiri. Oke, Bapak rindu setiap kita dipenuhi Roh Kudus, amin. Dan itu biar terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita kudus ya. Dan kita, bait kita ini jadi wadah ya bagi Roh Kudus itu sendiri. So, kita mau belajar sedikit. Next. Ya. Kita mau belajar tentang kudus itu sendiri apa? Hidup kudus, tahu kudus enggak gitu ya. Hidup kudus itu apa? Hidup kudus, ya kudus bahasa Ibraninya itu kadosh atau kadash. Sama-sama itu aktif kalimat kerja. Kados objek, kadas kalimat kerjanya. Ya, kudus dipisahkan atau dibedakan dengan yang lain, dipisahkan, dibedakan dengan yang lain atau suci. Ya, sama seperti begini. Kamu punya kelereng, yang warna merah kamu taruh sebelah kanan, yang warna-warni kamu taruh sebelah kiri.
dipisahkan. Yang warna merah sendiri, yang belang-belang sendiri. Yang warnanya campur sendiri, oh terserah, pokoknya warna biru, hijau, ungu, mau warna pelangi, semua ada di situ, terserah. Tapi yang warna merah saya pisahkan. Nah, kelereng yang warna merah ini kudus. Ya artinya apa? Dipisahkan. Ya, dipisahkan, tidak jadi satu, itu artinya kudus. Ya, dibedakan dengan yang lain. Ya, tahu bangsa Israel? Ya, bangsa Israel lagi perang lawan apa? Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, senang tidak senang, itu adalah umat pilihan Allah. Allah sangat amat mencintai bangsa Israel. Ya, makanya Israel adalah umat pilihan Allah, dibedakan dari yang lain. Ya, nah kita cangkokannya. Ya, kita Israel rohani, amin. Barang siapa percaya kepada Kristus, kita berhak menerima janji Abraham, ya, yang harusnya jadi berkat orang Israel. Tapi beberapa orang Israel menolak Kristus, kita adik-adiknya yang dapat. Adik-adiknya Kristus yang dapat. Dibedakan dari yang lain. Ini kalau kamu dapat kata ini, kamu masuk dalam kekudusan Tuhan, kamu dibedakan sama yang lain. Mau? Yakin? Kalau yang lain nyontek, kamu ikutan nyontek. Yang lain gak ketahuan, kamu bisa ketahuan. Masih mau ikut hidup kudus? Yang lain itu pacaran-pacaran terserah, bebas, gak kudus. Begitu kamu coba-coba, texting aja sedikit, dar, dipentung sama Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihimu. Kau dibedakan dengan yang lain. Ya, kalimat berikutnya suci. Ya, dan gak hanya itu aja, dibedakan dengan yang lain. Ya, saya percaya ada berkat-berkat khusus. Israel, waduh, perang Yom Kippur Israel itu dikepung selama 7 hari kalau nggak salah, atau berapa hari ya, 7 hari kalau nggak salah, dikepung negara-negara samping kiri kanan. Dengan persenjataan yang begitu minim. Perang Yom Kippur, perang yang dimenangi sama Israel tanpa campur tangan satupun dari pihak Israel. Itu perang yang sangat tidak mungkin. Itu kayak Barcelona lawan apa misalnya. Ya apalah sebutinnya, sepak bola kampung lah gitu ya. Udah nggak jauh gitu, aduh jauh banget itu. Dari segi ketentaraan, dari segi army apa segala macam kalah. Tapi 7 hari itu Tuhan sendiri yang bela buat bangsa Israel. Itu adalah dibedakan dengan yang lain. Kalau kamu hidup kudus, kamu akan masuk ke titik ini. Kau dibedakan dengan yang lain. Ya, kau akan dibedakan dengan yang lain. Kau akan diberkati secara luar biasa. Tapi kau akan disorot sama Tuhan. Begitu salah sedikit kau kompromi, kau akan kena teguran Tuhan. Jadi hati-hati. Ya, yang lain gak punya SIM, kamu jalan. Yang lain gak ketilang, kamu sendiri ditilang sama polisi. Kamu masuk dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan sayang sama kamu. Berikutnya adalah suci. Suci itu tidak murni, suci itu gak bercacat celah, gak ada campuran lain, itu suci. Nah, itu kudus. Nah, Allah itu kudus, ya. Allah itu kudus. Kalau kata Allah itu kudus, ya, itu sama dengan Allah itu kasih. Allah itu kudus bukan berarti begini, Allah itu berbuat sesuatu sehingga dia kudus, tidak. Ya, dia sendiri kudus. Dia dipisahkan dari Allah-Allah yang lain. Ya, banyak orang nyembah patung, nyembah apa lagi? Baal, nyembah apa lagi? Nyembah dewa Asitoret, segala macam lah. Banyak dewa-dewa. Tapi begitu bilang Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang kudus, Allah yang Esa, Allah yang kudus. Dia Allah di atas segala Allah. Dipisahkan, memang dia beda dari yang lain. Guys, gini guys. Dari dulu bangsa-bangsa tuh paling takut sama Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah yang kita sembah. Ya. Nah, Allah itu kudus, maksudnya apa? Kekudusan itu bagiannya Allah. Allah itu kudus berarti ya Allah kudus. Ya, dialah kekudusan itu. Dia nggak bisa gini, saya mau kasih, jadi bukan kayak barang gitu ya. Allah punya kudus, bukan. Allah itu kudus, kekudusan ini ada dalam dirinya, kekudusannya itu adalah Allah. Ngerti ya? Kalau Allah punya kudus berarti ya ini bisa dikasih. Ya, Allah itu kudus. Nah ini yang nanti saya mau belajar, kita mau sama-sama belajar. Kenapa? Karena waktu ngerti prinsip ini, ya, Allah bersemayam dalam hatimu. Dialah sumber kekudusan itu. Ada dalam hatimu.
Jadi ini bukan pemberian yang bentuknya barang kudus, tuh bukan kayak tumbler gitu ya dikasih. Enggak. Waktu kamu bilang gini, Tuhan aku mau hidupnya kudus. Yakin nak, yakin. Aku akan sendiri akan masuk ke dalam. Aku sendiri akan masuk ke dalam hatimu. Dan siap-siap akan apa yang terjadi. Berikutnya, kita harus ngerti tentang kudus sendiri ini pertama kali disebutkan di Keluaran 3 ayat yang kelima. Kita buka supaya kita mengerti. Keluaran 3 ayat yang ke-5. Nah ini pertama kali disebutkan kata kudus, kadosh. Supaya kita mengerti apa maksudnya. Ya. Lalu ia berfirman kepada siapa? Musa. Bapa berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, tempat di mana Tuhan ada itu kudus. Ya, tanah di mana Tuhan ada itu kudus. Nah, sekali lagi kita harus ngerti, ini disebutkan pertama kali di Keluaran 3 ayat yang kelima. Ya, dan Tuhan bilang sama Musa, tanggalkan kasutmu. Ya, ini bicara soal apa? Menanggalkan semua apa yang nanti kita akan bahas di belakang. Ya, ini sebutan yang pertama kali di Keluaran 3 ayat 5. Nanti kita akan belajar ini. Ya, ada hal-hal yang Tuhan tuntut darimu kalau kamu mau masuk ke tanah kudusnya Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan tuntut daripadamu. Salah satunya adalah kasut. Ya, supaya kamu bisa menginjak, kamu bisa masuk dalam kekudusannya Tuhan. Lanjut, hari ini, singkat aja, ada berapa slide? Cuma 4 slide kok, santai. Saya harap hari ini dilakukan, ya. Next. Ya, nah dari tadi kita ngomongin soal kudus, apa sih pentingnya hidup kudus? Nah, hidup kudus itu mandatori atau keharusan dari Tuhan. Yuk kita buka di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Di dalam mana? Seluruh hidup maksudnya apa? Ya semua. Apa aja? Apa aja? Pekerjaan, sekolah, apalagi pasangan hidup, apalagi rumah tangga, keluarga, keuangan, you can name it. Kau bisa sebutkan apapun yang ada padamu yang kelihatan dengan mata, yang menjadi milikmu, harus kau menjadi kudus, termasuk dirimu sendiri. Ya. Tetapi hendaklah, ini perintah dari Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, bayangin. Gak ada yang namanya pengecualian, gak ada yang namanya penurunan sebuah standar dari Tuhan. Tuhan mau seluruh hidupmu jadi hidup yang kudus buat Tuhan. Ya, Tuhan mau seluruh hidupmu menjadi kudus buat Tuhan. Kenapa? Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Nah Tuhan mau guys, kita hidupnya kudus. Bisa nggak kita hidupnya kudus? Bisa nggak kita hidupnya nggak berdosa? Bisa nggak yang di Zoom hidupnya kita nggak berdosa? Bisa nggak hidupnya kita berdosa? Ya tadi tidak berdosa, bisa. Tidak berdosa, bisa. Dua-duanya bisa. Tetapi orang lebih percaya, Kak, nggak mungkin dong. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. No. Tidak.
Kata siapa? Makanya baca Alkitab ya. Baca Alkitab baik-baik supaya kita ngerti. Ya. Oh, wait. Yuk kita buka di 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Somebody please read for us. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Aha, halo? Ayat 6-nya bilang apa tuh? Karena itu Setiap orang. yang tetap berada di dalam Dia. Dianya siapa? Tuhan. Kristus. Aha. Barang siapa tetap berada dalam Kristus, kau percaya Yesus ya ini. Yesus ada dalammu, makanya kita harus jadi baitnya Roh Kudus. Kita harus ada Roh Kudus, ya, supaya kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Di sini tulisnya apa? Yang ngomong ini Tuhan atau bukan? Siapa yang percaya Alkitab adalah firman Allah? Siapa yang berani bilang bahwa ya saya percaya Alkitab adalah firman Allah? Ini terjadi dalam hidupmu. Kau bisa untuk tidak berbuat dosa selama kau ada dalam Kristus. Selama kau mau hidup kudus, kau mau terus hidup kudus, kau mau terus ada Kristus dalam hatimu. Kau menjadi bait tempat Roh Kudus tinggal, kau tidak bisa berbuat dosa bahkan. Pembimbing saya coba untuk rokok waktu itu. Saya mau dilepasin dari rokok. Saya dia berdoa, karena beliau itu ini ya, kereta api berjalan. Sebat, dia nggak sebat, setiap berapa menit kali sebat. Gitu ya. Sebat lagi. Tapi setelah mengenal Kristus dia berdoa, Tuhan aku mau supaya lepas dari rokok, karena ini rokok nggak bagus. Rokok dosa, saya mau lepas dari ini. Oke, kumpul sama teman-temannya. Kumpul, ngobrol-ngobrol, ini rokok. Cobalah. Begitu ngerokok, langsung batuk, mau muntah. Kenapa lu? Wah kayaknya kurang tidur nih. Ada yang lebih ringan, lebih ringan. Dia coba yang lebih ringan, mild apa lah nggak tahu ya. Sama-sama mau muntah. Wah udah nggak enak badan, keringat dingin apa segala macam. Ada yang lebih ringan lagi nggak? Gak ada. Terus Roh Kudus bicara dalam. Kankah kamu kemarin mau doa bahwa kamu mau dilepaskan dari rokok? Oh iya, langsung dia mati. Dan dia berdoa, Tuhan ampuni. Ya, dan Tuhan benar-benar lepaskan. Barang siapa sekali lagi ada dalam Kristus, kau bisa untuk tidak berbuat dosa. Ya, amin. So, pastikan Roh Kudus tinggal dalam diri. Hidup kudus itu mandatori. Ya, sebuah keharusan. Kalau kau mau hidupnya tidak berdosa, pastikan ini terjadi. Kau ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau punya Roh Kudus dalam hatimu. Next. Pentingnya untuk hidup kudus yang kedua. Di 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 20. Please, somebody bacain buat saya. Buat kita semua. Silakan. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 20. Ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan. Mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Aha, terima kasih. Ayat 21. Ayat 21,
Jika seorang jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, amin. Ada satu dasar yang diletakkan Tuhan atas setiap kita. Ada satu meterai yang diletakkan Tuhan atas hidup kita. Pertama, Tuhan mengenal apa? Dan Tuhan mengenal hidupmu. Satu persatu. Siapa di sini ada yang punya saudara kembar nggak? Identik, mukanya kembar. Andre enggak? Ya sama Ima, sama ini jauh. Siapa di sini saudara kembar? Punya saudara kembar nggak ada? Ivan jauh juga. Oke. Saudara sekembar apapun, sidik jarinya beda. Unik. Kita manusia punya jumlah jiwanya satu dunia ada berapa? Kurang lebih 200 miliar. Nyampe enggak? Ya taruhlah 200 miliar. Taruhlah 200 miliar. 200 miliarnya itu semuanya beda-beda sidik jari. Hah? Yang benar, penduduk di bumi 8.000 miliar, banyak banget. Wah, yang di hutan-hutan yang ada di Papua ya. Ini masih banyak yang masih ini loh, masih tinggal di atas pohon seriusan. Ini waktu saya datang aja tuh baru tercatat ada suku yang baru keluar dari hutan dan ditemukan. Akhirnya didata sama sensus ya. Nah, ini taruhlah segitu deh. 8.000. Taruhlah 8.000 miliar. Guys, 8.000-nya itu punya sidik jari yang beda-beda. Sekalipun sama mukanya. Itulah keunikannya Tuhan. Nah, Tuhan mengenal siapa kamu. Ini yang harus jadi kamu, tolong catat dalam loh hati kamu. Catatlah dalam hatimu. Tuhan kenal saya. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu apa yang kamu doakan. Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Tuhan ngerti. Bukan sekedar tahu, I'm so sorry. Tahu dan ngerti beda. Tuhan ngerti kamu. Individu lepas individu. Kadang kita yang gak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Kadang kita yang gak ngerti sungguh deh jalan-jalannya Tuhan. Ya, Tuhan tuh mengerti kita. Ya, setiap individu lepas individu. Setiap kita di tempat ini yang ada di Zoom. Dengerin baik-baik. Ya. Kalau kamu lelah, kok kayaknya kok tuntutan-tuntutan untuk hidup kudus, kok saya tuh kok kayaknya lelah. Loh, itu bukti bahwa kau tidak mengenal Tuhan. Tuhan sangat mengenal kamu. Ya, kok saya capek, kok ini itu banyak problematika. Berarti tanda bahwa kau nggak mengenal Tuhanmu, tapi Tuhan mengenal kamu. Menterainya apa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, nah, kenapa Tuhan bilang seperti ini? Kenapa Rasul Paulus ya, Bapa melalui Rasul Paulus ngasih kebenaran firman ini? Karena ini related dengan ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Ada dua perabot, jenis perabot. Yang pertama perabot yang mulia dan perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia apa? Emas dan? Saya punya emas logam. Ini logam nih, saya injek-injek. Mohon maaf ya, saya habis gitu ya, saya celupin si emas itu ke dalam ini. Saya ambil, nggak usah deh saya ambil, saya kasih. Saya kasih full package. Dari apa yang sudah saya keluarkan dan di dalamnya ada emas. Masih mau terima nggak? Siapa yang mau terima? Siapa yang mau terima pemberian saya tuh? Dalamnya ada emas. Coba angkat tangan. Yakin? Kenapa? Ngerti? Itulah kamu. Waktu kamu menjadi perabot yang mulia, ya, orang mau ngerendahin kamu kayak apa? Kau emas. Yakin mau jadi emas? Yakin? Bayar harganya mahal.
Yang kedua, yang tidak mulia apa? Kayu dan saya ambil kayu di rumah, nirwana. Saya patahin jadi dua. Tapi saya sebelum saya patahin saya ini apa? Saya ukir, bagus ukirannya. Naruto versi terbaru. Saya ukir gitu ya. Set. Sama saya celupin lagi ke yang tadi. Serok, saya kasih. Masih mau terima? Kenapa? Ngapain? Bener nggak? Nggak ada nilainya. Begitulah kita. Ayat 21, yuk baca. Jika seseorang apa? Ya kan? Ya. Hope. Sabar. Kalau kau menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat, kau akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang kau akan jadi emas. Kau akan punya maksud yang mulia. Ia dikuduskan, garis bawahi ini. Ia dikuduskan, emas itu proses yang gak murah. Kau mau Tuhan, aku mau hidup kudus. Prosesnya gak murah. Prosesnya mahal. Kudus gak melulu bicara soal dosa ini, dosa enggak. Waktu kamu mau mentaati firman Tuhan, kau hidup dalam kekudusan. Nanti kita akan sama-sama belajar. Memang kalau misalnya dilihat, mostly banyak banget kita bicara soal kekudusan, kita akan bicara soal sesuatu yang najis. Ya, apa tuh? Yang hal-hal yang najis, yang menjijikan. Free sex, nonton video porno dan teman-temannya semua, you can name it lah. Ya, tapi sekali lagi saya mau bilang seperti ini. Hal seperti itu gampang sekali untuk kita tinggalkan. Kau bisa keluar dari sana dengan gampang. Segala pergumulanmu, pergumulan dosamu, kau bisa keluar dari sana dengan gampang. Kuncinya cuma satu, Tuhan, aku mau dikuduskan. Ayat 21 sekali lagi. Jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ini tolong garis bawahi kata ia dikuduskan. Ini karena ini penting. Yang tadi saya mau bilang, yakin kamu mau jadi emas? Karena waktu kamu bilang, Tuhan kuduskan aku. Tuhan akan tuntut sesuatu dari kamu. Mungkin sesuatu yang kamu rasa itu berharga dalam hati. Bisa pertemananmu, bisa apapun. Bisa apapun. Waktu Tuhan bilang, waktu kamu bilang, Tuhan aku mau hidup kudus Tuhan di hadapanmu. Kuduskan aku Tuhan. Siap-siap. Yang bukan berasal daripada Tuhan akan dipretelin. Ya. Lanjut. Ya. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Nah ayat 22, ini akan menjadi korelasi. Sebab itu apa? Jauhilah nafsu orang muda. Ya. Kalau di luar sana, virginitas itu jadi hal yang ngapain harus dijaga. Anak-anak Tuhan, kau yang bilang tadi aku mau dikuduskan, kau harus lakukan ini. Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka berseru kepada Tuhan. Artinya saudara seiman dengan hati yang nurani yang murni. Ayat 23, 24, nanti teman-teman bisa baca. Baca ayat-ayat nanti di bawah. But saya mau bilang seperti ini. Waktu kamu menguduskan dirimu, kau akan dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Dipakai sama Tuhan nggak melulu bicara soal pelayanan. Di sini ya dibilang seperti ini. Tuhan pakai keduanya nggak ini? Maksud yang mulia dengan maksud yang kurang mulia. Dipakai dua-duanya. Yang pertama emas dan perak, yang kedua kayu dan hati-hati sama yang namanya, saya kan pelayanan. Saya kan dipakai Tuhan bro. Santailah, hati-hati. Pelayanan gak menjamin kau dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Kok saya berdoa ribuan orang rebah. Saya tumpang tangan orang sakit sembuh. Saya berdoa healing langsung kesembuhan terjadi. Luar biasa. Pelayanan gue dahsyat kok.
Gak mungkin Tuhan melupakan saya. Hati-hati. Ya, kenapa itu bisa dilakukan? Karena Tuhan sayang sama jemaat. That's why saya mau bilang seperti ini. Waktu kamu pelayanan, pastikan baik-baik pelayananmu dikenan sama Tuhan dan dirimu dikenan sama Tuhan. Hati-hati. Ini termasuk buat ade yang lagi khotbah. Saya nggak mau cuma sekedar khotbah orang diberkati sana sini, orang ngerasa sukacita, orang kelepasan apa segala macam. And then waktu saya datang ke surga, itu siapa? Nyahlah daripada aku engkau pembuat kejahatan. Itu nyesek banget bro. Saya udah mati-matian dalam tanda petik kayak ngelayani Tuhan, tapi Tuhan gak kenal saya. Bagaimana bisa? Karena saya gak hidup karib dan intim. Kariban dan keintiman nomor 1 dalam hidup. Amin. So itu. Sekali lagi ya, orang bisa dipakai kok. Orang bisa, wah luar biasa. Kores salah satunya juga. Kores dipakai luar biasa sama Tuhan. Bahkan disebut kesayangannya Tuhan. At the end, dibuang. Kenapa? Kores tidak setia sama Tuhan. So come on guys. Kalau kamu mau dipakai untuk hal-hal yang mulia. Saya mau kutip bahasanya salah satu saudara PA saya. Pastikan dan pilihlah hidupmu itu selalu kudus di hadapan Tuhan. Karena tiap hari ini bicara soal pilihan. Kau mau hidup kudus hari ini, itu pilihan. Kau mau hidupnya gak kudus hari ini, itu pilihanmu. Hari ini saya mau bilang, pilihlah kekudusan untuk dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari. Supaya apa? Kau dipakai terus untuk hal-hal yang mulia. Jangan kejebak sama pelayanan. 2 Timotius 19-20. Ya, berikutnya. Kenapa kita penting untuk hidup kudus? Yang tadi dipakai untuk hal-hal yang mulia. Yang ketiga, kita bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Salah. Saya kelewat. Ibrani Ibrani 12 ayat yang ke-14. Sudah dapat, please? Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan, termasuk perbuatan tangan Tuhan. Kenapa ya kok Tuhan panggil papa saya? Kenapa ya kok Tuhan panggil mama saya? Kenapa ya kok bisnis saya down? Kenapa ya kok pekerjaan saya kok kacau balau? Padahal saya mengikut Tuhan dengan setia. Padahal saya melayani Tuhan. Saya saat teduh pagi saya berdoa di hadapan Tuhan. Why? Karena tanpa kekudusan kau gak pernah bisa ngerti jalan-jalan Tuhan. Pastikan dirimu tinggal dalam kekudusan itu. Pastikan dirimu hidup dalam kekudusan itu. Ya, supaya apa? Kau bisa melihat Allah. Ya, karena Allah itu kekudusannya itu mengerikan. Ya, jadi ketika kita bisa bilang seperti ini, kau hidup kudus, kau bisa melihat Allah. Kalau kau nggak bisa hidup kudus, kau akan nggak bisa melihat Allah. Kau akan habis. Kenapa begitu? Karena kekudusan Allah itu begitu luar biasa. Kekudusan Allah, kemuliaan hadiratnya itu diibaratkan sama Musa waktu itu. Musa datang ke berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan, mari saya mau lihat kemuliaan Tuhan. Saya mau lihat dirimu, sungguh-sungguh menampakkan diri wujud 100% datang ke bumi. You will die. Lu lihat muka saya, kamu akan mati. Tapi karena kamu minta, lihat ini ya. Orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang begitu dicintai dan mencintai Tuhan. Saya akan kasih kamu satu excuse. Kamu akan saya lalui, kamu akan lihat punggung saya. Pernah baca cerita itu? Tuhan bilang seperti itu. Maka Musa masuk ke sebuah cekungan di punggung gunung. Dia stay di sana dan hadirat Tuhan begitu kuat. Gunung-gunung, sebutin gunung paling tinggi di Indonesia, meleleh. Itu melted kayak lilin.
Bayangin, gak hancur dar gak? Nyek. Tapi karena anugerah Tuhan Musa dilindungi. Dan Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan. Why? Karena Tuhan adalah api. Catat ini baik-baik. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena Tuhan adalah api dan kita ini debu. Kita apa? Kita diciptakan dari apa? Ketika kita datang sama Tuhan dengan manusia debu tanah, kita akan mati. Roh Kudus apa? Sifat dasar. Dia datang seperti apa di Kisah Para Rasul? Apa? Apa? Api. Waktu dirimu penuh dengan Roh Kudus, bahan dasarmu sama dengan Roh. Api ketemu api nggak akan api, nggak bakal terjadi makin besar. Dia, kok kenapa sih harus api? Api kan bahaya, menghancurkan apa segala macam. Yes, buat orang yang nggak bersepakat dengan Tuhan, buat orang yang nggak mau hidup kudus, dia akan menghancurkan. Tetapi buat orang yang sama-sama cinta, dia akan makin kuat cintanya. Kenapa dilambangkan sama api? Cinta pun sama seperti api, bener nggak? Yang pernah pacaran, yang baru-baru pacaran, gua tahu ini siapa aja, gitu kan? Ya, kan semangat gitu ya. Sayang, saya jemput di mana? Sentani. Oh siap. Dari ujung Pasir Dua kamu siap Sentani. Karena kamu itu cinta. Begitu juga sama Tuhan. Waktu kau penuh dengan Roh Kudus hidup dalam dirimu, kau jadi tempat kepemilikannya Roh Kudus. Kau punya Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam dirimu, kau tidak akan pernah terbakar di hadapan Tuhan. Tapi segala sesuatu dalam hidupmu yang kau bawa di hadapan Tuhan, sifatnya bukan api, pasti akan terbakar. Kau bawa pasangan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bawa pasangan hidupku, Tuhan berkati dia, Tuhan aku sayang dia. Begitu tiba-tiba masalah terjadi, dia hilang. Itu bukan dari Tuhan. Sesimpel itu. Tapi apa yang terjadi sama anak-anak Tuhan? Demo sama Tuhan, Tuhan lu gak becus urus gua. Kenapa ya yang gua harus pergi dari hidup saya? Kembalikan, bring me back, bring him back. Why? Karena ini, kau gak bisa kenal Tuhan, kau gak ngeliat Tuhan. Kenapa? Karena gak ada kekudusan. Roh Kudus tidak hadir dalam dirimu. Ngerti? Segala sesuatu yang kau bawa di hadapan Tuhan, dan itu bukan api, akan dibakar habis. Karena sifat dasar Allah adalah api. Kalau kau bersepakat dengan Roh Kudus, kau adalah apinya Roh Kudus. Kau penuh dengan api Roh Kudus. Api ketemu api, nggak akan terbakar. Amin. Itu pentingnya hidup kudus. So, next. Kita sudah belajar gimana itu penting sekali untuk hidup kudus. So, bagaimana kita hidup kudus? Cara untuk kita hidup kudus. Sedikit lah, ya. Bagaimana hidup kudus? Ya, nggak lain nggak bukan nomor satu dikuduskan. 1 Petrus 1 ayat yang kedua ini. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Please somebody read for us. Oh, operan nih. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Siapa yang dipilih? Ade, ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Kapan Roh Kudus ada dalam hati kita? Waktu kita lahir baru. Waktu kita lahir baru, Roh Kudus ada dalam hatinya kita. Amin. Apa lahir baru? Menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengundang dia masuk dalam hatimu. Bertobat di hadapan Tuhan. Itu lahir baru. Amin. Percaya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Dan percaya dia satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Dan menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kau dilahirkan kembali. Nah, saya mau bagiin ini sedikit. Karena ini penting. Kata lahir baru. Ada seorang guru besar, guru paling keren di jagat Israel waktu itu bertemu dengan Yesus. Lalu dia bilang seperti ini, ya, guru, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Oh, kamu harus dilahirkan kembali. Apakah saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya? Betul? Nikodemus. Pernah baca cerita itu? Ya, bukan. Ya, tetapi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal, supaya yang apa? Percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan Oleh hidup yang kekal. titik. Tapi setelah itu ada muncul ini yang saya lagi pelajari. Kata anugerah ya atau rahmat ya itu disebutkan di bahasa Ibrani itu rahim. Rahmat atau anugerah itu rahm. RACHEN. Rahm. Nah, itu apa? Itu adalah kata yang sama dengan rahim. Kalau disebut rahim itu artinya anugerah, makanya punya anak itu adalah rahim. Ya. Nah, rahim atau rahm, makanya disebut lahir kembali. Kapan manusia, saya dan kamu, ya, betul-betul ngalamin satu aktivitas yang dari kepala sampai kaki, sakramen itu dilakukan. Jangan gini. Sakramen apa yang manusia lakukan yang dari atas sampai bawah itu ditenggelamkan dalam air? Waktu kamu dikuduskan, kamu percaya Yesus, segeralah dibaptis. Karena sama seperti dilahirkan kembali. Waktu kita dibaptis, kita ditenggelamkan dalam air, rahim. Kita manusia lamanya mati dan manusia yang baru keluar. Yang udah dapat pengajaran soal baptisan dan gak dibaptis. Hari ini juga lapor ke pembimbing minta dibaptis. Lapor ke gerejamu yang baptisnya selam minta dibaptis. Kenapa? Karena baptiso ditenggelamkan dan dimunculkan kembali. Sesimpel itu. Kita nggak usah debat soal masalah ini karena nggak akan selesai kalau hari ini. Tapi kalau misalnya mau dibahas silahkan dengan pembimbingmu. Karena ini penting. Waktu kau percaya Yesus, maka di situ segeralah untuk dibaptis. Waktu Filipus memPI-kan atau mengabarkan Injil kepada sida-sida Ethiopia, di situ ada air. Apa salahnya kalau aku dibaptis? Oh nggak ada. Percaya Yesus nggak Pak? Percaya, saya dibaptis. Kelas katekisasi paling singkat yang pernah dilakukan, Filipus. Ini penting. Waktu kamu mau dilahirkan kembali, percaya Yesus dan dibaptis karena baptisan punya kuasa. Baptisan bukan sembarangan, baptisan adalah lambang kau dilahirkan kembali. Memang baptisan tidak menyelamatkan. Kamu lagi terkapar di rumah sakit, dilepek, cuman kau percaya Yesus. Yo Pak, percaya Yesus ya. Iya, saya percaya Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Saya mau terima Yesus, Tuhan Juru Selamat saya. Pak, meninggal kamu pasti masuk surga. Penjahat di samping kanan Yesus, dia nggak sempat dibaptis. Tapi dia cuma bilang seperti ini, Yesus anak Daud, waktu kamu ada nanti di sana, di surga sana, jangan lupakan saya. Oh siap, hari ini juga kamu dengan saya akan pergi ke Firdaus, yes? Ya. Percaya pada Kristus itu kunci. Tapi baptisan itu punya satu kuasa yang mengubahkan kamu selamanya. Jadi berilah dirimu dibaptis.
itu yang pertama dikuduskan. Ya, kau nggak pernah bisa hidup kudus kalau kau nggak dikuduskan. Saya pernah coba ini. Saya berdosa berkali-kali di hadapan Tuhan. Saya mau coba untuk lepas, saya mau hidup kudus dengan cara saya sendiri. Saya hari ini komitmen Tuhan. Saya akan hidup kudus di hadapan Tuhan dan saya nggak akan melakukannya lagi. Saya baru ngomong, besoknya saya jatuh lagi dalam dosa. Berkali-kali. Karena saya nggak ngerti konsep ini. Ya, saya menyesal, saya berdoa di hadapan Tuhan, aduh Tuhan kenapa saya ngelakuin ini sampai saya mau menyerah. Tapi puji Tuhan, Tuhan lihat hati saya dan Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang luar biasa. Ya, ada orang-orang yang mempertobatkan saya, ada orang-orang yang memuridkan saya, memberikan nyawanya buat saya untuk saya belajar dan bertumbuh. Dan saya mau bilang seperti ini. Waktu itu saya mau coba untuk ngelakuin itu dengan cara saya sendiri gak bisa. Sampai akhirnya saya tahu, saya harus dikuduskan dulu baru saya bisa hidup kudus. Tanpa saya dikuduskan saya gak akan pernah bisa hidup kudus. Saya mau coba ini di zoom up bisa sedikit aja, jangan terlalu jauh. Saya minta Daud deh. Ini banyak orang, karena ini banyak orang salah konsep. Daud sini, temani saya. Daud ceritanya Kristus. Saya mau menyenangkan Kristus, saya orang berdosa. Saya mau coba datang ke Kristus, saya mau melakukan hidup kudus. Kristus kudus benar? Ya. Tuhan kita kudus, right? Ya. Saya mau hidup kudus. Saya datang. Saya baru ngelangkah 5 langkah, jatuh lagi. Ulang dari awal, kembali ke 0 ya Pak, saya reset. Datang, jatuh lagi. Ngerti? Seberapapun kamu berusaha, kau akan jatuh terus. Sampai Kristus ada bersama-sama. Kekudusannya sendiri melekat dalam hidup saya. Saya dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Dek, belok kiri. Belok kanan. Di depan situ kan ada batu. Dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Lurus. Sama Tuhan Yesus bilang lurus. Saya terhindar dari dosa. Saya terhindar dari batu-batu yang mau mencelakakan saya. Selama saya percaya Dia Tuhan. Selama saya trust and obey Him. Tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Thank you. Ngerti konsep pengudusan? Kau nggak bisa, sebelumnya ada mau coba kayak gimana pasti jatuh. Tapi itulah Tuhan. Kekristenan itu bicara soal gimana cintanya Tuhan buat manusia. Gimana bukan bicara soal petunjuk cara hidup masuk surga, no. Kekristenan bukan bicara itu. Kekristenan bicara soal kasih Allah buat manusia. He sacrifice anything buat kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang lain bicara petunjuk masuk surga enggak. Kekristenan bisa itu sah, bisa oke. Dia enggak cuma sekedar ngasih cara gimana naik ke surga enggak. Gimana caranya kita selama ada di muka bumi ngalamin surga. Itu yang Kristus buat dalam hidup. So please minta sama Tuhan dikuduskan. Gimana caranya kok dikuduskan sekali lagi? Kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Betul-betul undang dalam hatimu. Sadari bahwa dirimu adalah orang berdosa. Dan minta Dia masuk sungguh-sungguh dalam hatimu. Ya. Kau akan dikuduskan. Roh Kudus mulai ada. Roh Kudus ini yang akan ngasih tahu, stop sudah kau kumpul-kumpul sama orang itu. Ulang. Kamu harus dewasa. Aku nunggu kamu di. So sweet guys. Hidup sama Roh Kudus tuh. Lu gak bisa ganti dengan uang. Gak bisa ganti dengan uang. Gak bisa ganti dengan apapun. Roh Kudus begitu mencintai dan mengasihi. Ikuti suaranya. Ikuti suara Roh Kudus.
maka kau akan masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Yang berikutnya adalah yang pertama dikuduskan. Ini paten harus jadi nomor 1, kau harus lahir baru. Kau harus punya Roh Kudus dulu. Ya. Kau harus punya Roh Kudus dulu. Yang kedua, menggunakan kasih karunia dan anugerah kebenaran dengan benar. Roma 5 ayat 17. Oke. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oke, pelan-pelan ya, kita akan bedah ayat ini supaya ngerti. Sebab jika oleh dosa satu orang Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ya. Kita mau hidup kudus kayak apa nggak bisa. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, apa? Akan hidup dan oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Selama kita punya Kristus dalam hati kita, ada yang namanya kelimpahan kasih karunia dan anugerah, betul? Kau punya kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ada 2, kau akan terima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ini yang seringkali orang salah tangkap. Akhirnya dengan sembarangan bikin dosa. Santai. Gak saat teduh, santailah, aduh ada anugerah Tuhan. Gak membangun hubungan yang karib sama Tuhan, santailah ada anugerah Tuhan. Mulai bikin dosa, aduh Tuhan saya menyesal. Tuhan saya perlu anugerah-Mu Tuhan, saya percaya ada kasih anugerah dan kasih dan setia dan anugerah Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Sayang, kasih anugerah tidak untuk dibuat main. Saya mau bilang seperti ini, kasih karunia atau anugerah Tuhan, kasih karunia dan anugerah kebenaran, 2 ini dipakai untuk hidup. Kamu baca baik-baik, kau hidup dan bukan untuk kau jatuh bangun dalam dosa. Kau berkuasa atas dosa itu. Kau bisa taklukkan dosa itu. Caranya gimana kok? Datang sama Tuhan, minta kasih karunia. Saya stop untuk berjuang untuk lepas dari dosa saya yang sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun. Itu dengan cara apa? Nyerah. Tuhan saya nggak ngerti caranya gimana. Saya perlu anugerah Tuhan. Seperti kayak disiram air dari surga. Dan saya dikasih kuasa untuk keluar dari sana. Iblis tinggal diam. Teman-teman datang, bro, bokep baru. Teman-teman dulu waktu zaman saya kuliah, itu ini ya, internet itu kan terbatas. Tapi ada aja nih orang bisa dapat video-video porno seperti itu dan bro, baru nih, bagus, Jepang. Ngerti? Iblis tinggal diam, oh tidak, saudara. Iblis akan kerja mati-matian buat ngancurin kamu balik. Dia nggak akan serang tuh orang-orang yang lagi duduk mabuk-mabuk pinggir jalan, lagi ngelem, mungkin lagi nonton video porno, nggak akan serang. Tapi iblis akan incar kamu yang lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena iblis kenal api itu bahaya buat dia. Ngerti? So jangan nyerah sama iblis. Destiny iblis untuk kita perangi dari awal. Makanya baca kitab Kejadian. Keturunanmu akan terus perempukan kepala ular iblis. Right? Sampai kapan? Sampai Yesus panggil kita. Amin. Kita akan terus perang sama itu. Jangan kira hari ini kamu lagi dengar khotbah iblis gak meeting. Iblis meeting buat ngancurin kamu. Dengerin baik-baik. Kamu lagi sungguh-sungguh, aduh bener juga kata Pak Ade, saya harus sungguh-sungguh. Wes, bro meeting. Ini orang udah kena keracun sama itu tuh, firman Tuhan itu. Udah kita meeting. Gimana cara ngancurin ini? Besok dia harus hancur.
Tapi hari ini sebelum kamu keluar pintu, Tuhan, saya minta kasih kamu. Saya minta anugerah, saya minta kekuatan. Saya akan perangi. Amin. Kau bisa? Halo, kau bisa? Katakan sama-sama bisa. Oleh karena kasih karunia dan anugerah kebenaran dari Yesus. Amin. Iya, bukan karena dirimu lagi. Kau minta tiap hari, Tuhan kasih karunia yang ada padamu. Anugerah kebenarannya ada padamu. Begitu cobaan, keluar nggak sekarang dalam nama Yesus? Gitu ya. Putusin udah, kalau teman-teman membawa kamu dalam dosa, kenapa sih? Cut off. Tuhan ganti pasti yang baru. Kasih karunia dan anugerah kebenaran sekali lagi bukan untuk dipakai kamu jatuh bangun dalam dosa ya. Saya baca di satu bukunya Paul G. Karam, itu bagus banget, Kekristenan Sejati. Kasih karunia dan anugerah kebenaran diberikan manusia supaya dia menguasai, ini dia. Dia akan hidup dan dia berkuasa sama dosa. Kasih karunia dan anugerah kebenaran adalah kuasa yang memberdayakan manusia yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Itu keren sekali. Ya. Berikutnya ini yang tadi kita baca sama-sama di awal. Kisah Para Rasul 3 ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 33. Dikit lagi. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-33. Yes. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu firman Allah kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang tadi saya bilang, kalau kau mau hidup kudus, Tuhan kuduskan aku. Tuhan akan tuntut satu, yaitu kasut. Tuhan akan minta kasut. Ya. Tuhan akan minta kasut dari hidupmu. Kasut itu bicara soal apa? Kasut bicara, kalau kasut ya. Kasut bicara soal ego kita, manusia lama, pola pikir yang lama. Ya. Kasut itu dipakai buat ngapain? Alas kaki dipakai untuk apa? Jalan injak supaya nggak sakit. Itu bicara soal langkah-langkah hidup kita. Mau nggak diatur sama Tuhan? Baru nggak lulus CPNS, mundur dari persekutuan, mundur dari PA, gue bingung. Padahal sebelum CPNS dia udah berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Aku percaya jalan-jalanmu adalah jalan yang terbaik. Saudari-saudarinya bilang, amin. Aku percaya akan firman-Mu. Besok sesuatu yang besar pasti terjadi. Saudara-saudaranya bilang, amin. Lo gak lulus bro. Tuhan jahat sama gue bro. Gue ngelayanin Tuhan bro. Keluar dari Tuhan. Gak lagi percaya sama Tuhan. Gak ngerti otaknya taruh mana. Padahal dia berdoa minta pimpinan Tuhan, right? Dan Tuhan pimpin dia, malah dia kecewa sama Tuhan, right? Tanggalin kasutmu sekarang. Tanggalin egomu dan kebodohanmu sekarang. Kasut bicara soal kerelaan, karena kasut bicara soal rela atau memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kau nggak pernah rela merendahkan hati di hadapan Tuhan, kau nggak akan pernah bisa ngelepasin kasutmu. Kalau kau masih bilang ini hidup saya Tuhan, saya mau buat terserah saya, dan Tuhan akan bilang, oh fine, go. Hati-hati kalau Tuhan udah bilang gitu. Ada masa kasih karunia, kau bisa balik, ada masanya kau hidup seperti Esau yang hidup semaunya, kau akan hidup seperti Kain yang dibiarin gitu aja sama Tuhan. Until dia mati. Saya nggak mau itu terjadi teman-teman. So come on guys. Lepasin kasut. Ada hal-hal yang Roh Kudus taruh dalam hatimu. Kau harus lepasin itu. Milikilah hati yang rela. Kok tapi? Gak usah pakai tapi. Percaya gak sama Tuhan? Trust dan obey itu dua hal yang satu. Kalau kamu bilang percaya Tuhan, taat dong. Taat aja susah. Taat aja. Trust and obey itu satu. Ada judul lagunya betul. Percayalah dan pegang sabdanya. Trust and obey. Itu jadi satu. Waktu kau bilang percaya Tuhan, lakuin apa yang Tuhan suruh. Dan kamu akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Tanggalin manusia lama, pola pikir yang lama, cara berdoamu, cara baca Alkitabmu, cara nyembahmu, ayo tinggalin.
Kamu biasa berdoa, biasa-biasa enggak, sekarang berdoa tuh menggelegar buat langit. Oh tapi saya nggak biasa, ya biasain. Ya. Saya kalau lagi gila ya, lagi bener-bener lagi gila bener tuh. Itu di mobil saya teriak-teriak sendiri kayak orang, itu mungkin ya kalau saya nggak setel musik kenceng-kenceng samping kanan kiri pasti kedengeran. Tuhan nggak ngerti ini gimana. Itu saya ngomong sama Tuhan kayak orang gila di mobil. Karena tempat itu tempat paling kedap. Kalau di rumah saya nanti dipasung atau dibawa ke RSC ya. Nah, itu saya cari tempat paling kedap, saya berdoa sama Tuhan dengan cara yang berbeda. Come on man, cara baca Alkitabmu, ayo dirubah. Ya, kalau nggak baca Alkitab mau ngerti janji Tuhan dari mana? Come on man. Tinggalin kasutmu. Berikutnya. Terakhir. Cepat sekali hari ini bukan? Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Saya lupa, saya lepas mic. Pikir nggak dengar. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan. Tetapi jika oleh siapa? Kuasa Roh Kudus yang tadi anugerah itu, waktu kamu percaya Yesus ada Roh Kudus, bener gak sih? Roh Kudus itu yang ngasih kamu kemampuan, bang! Kamu bisa loh nak, kamu bisa loh, ini bisa. Kamu bisa lalu ini, kamu bisa menangin ini. Ngerti? Oleh karena roh, instruksi roh, oleh karena perkataan roh, oleh karena tuntunan roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu menguduskan diri kamu. Setelah kamu dikuduskan, kamu berjalan dalam kekudusan, kamu mengenakan jubah kekudusan itu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan, ini firman Tuhan bukan? Waktu firman ini datang, terjadilah dalam hidupmu, kau tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Why? Kau akan hidup oleh roh. Kau hidup mengikuti instruksi Roh Kudus. Kau pasti akan hidup. Sesimpel itu. Segampang itu. Tuhan sudah kasih kuasanya dalam dirimu. Tinggal mau pakai atau enggak. Maka pastikan suara Roh Kudus lebih besar dari suara dagingmu. Suara dagingmu harus mati. Suara Roh Kudus haruslah makin besar dalam dirimu. Sampai ketika dia berbisik, pelan, kau mendengarkan suaranya. Pastikan suara kedaginganmu harus mati. Gimana caranya? Ngikutin Roh Kudus mau apa. Kau nggak usah mikirin dosa-dosa, pasti menyingkir. Gak usah mikirin apa, kau pasti akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Gimana caranya ngikutin suara roh? Oke, gimana caranya hidup kudus? Yang pertama, lahir, baru kau dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kau dikasih karunia dan anugerah, betul? Kau pakai itu untuk ngalahin dosa dan kau hidup berkemenangan, kau hidup berkelimpahan, kau hidup jadi power, bukan powerless. Kau jadi punya kuasa di situ, ya. Kuasa untuk apa? Berikutnya bilang apa? Tanggalin pola-pola pikir kita yang lama, manusia lama kita tinggalin. Dan terus untuk hidup, terus untuk mengasihi Tuhan sampai Tuhan panggil untuk ngikutin suara Roh. Next. Supaya ini terjadi dalam hidup. Roh
kau jadi bait, tempat di mana Roh Kudus senang untuk tinggal. Roh Kudus selalu ingat kamu. Roh Kudus ada dalam dirimu. Kau menjadi tempat kediaman yang paling menyenangkan buat Roh Kudus. Saya mau bagiin ini dari perjanjian lama tapi nanti pulangnya kemalaman. Tapi saya akan bagiin sedikit aja kulitnya aja. Musa dikasih pewahyuan, dikasih penglihatan sama Tuhan untuk membangun kemah suci. Ada pelataran, ruang kudus, dan ruang itu adalah konsep di mana manusia akan jadi tempat di mana Roh Kudus tinggal. Di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ada satu yang namanya tabernakel atau apa? Bukan kemah suci. Ark of Covenant, tabut perjanjian. Ark of Covenant, tabut perjanjian dan di atasnya ada tutupnya, tutup pendamaian. Itu kalau dibagiin itu keren banget. Tapi intinya aja, itulah tempat di mana Tuhan bersuara dalam hatimu dan ngasih tahu ke kiri atau ke kanan. Berangkat sekarang pergi ke kiri atau ke kanan. Suara itu yang nanti harus kamu ikuti. Itu adalah suara Roh Kudus. Nah, Tuhan mau supaya kau menjadi bait yang menyenangkan untuk Dia tinggal. Roh Kudus sangat nyaman untuk tinggal dalam dirimu. Dia nggak bisa tinggal dalam buatan manusia, dia sudah cerita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk jadi gambaran. Aku lebih suka daripada aku tinggal dalam kemah. Aku harus tinggal dalam kemah buatanku sendiri. Kau dan saya supaya apa? Bisa ngobrol. Kau dengan dia bisa berkomunikasi. Kau dengan dia bisa bicara banyak hal. Dan Tuhan pasti akan bicara dalam hidup. Tuhan pasti ngomong sesuatu buat kamu. Amin. Mau bayangin hari ini sebuah rumah. Di rumah itu rumahnya berantakan sekali. Setiap kali kamu mau beres-beres, berantakan lagi. Setiap kali kamu mau beres-beres, berantakan lagi. Hingga tiba ada seorang penolong lain. Dia datang beresin seluruh rumah kamu. Dia lap, dia pel, dia buat semuanya clean, sempurna. Itulah Roh Kudus. Dia akan atur baik-baik. Tapi ada ya pretelan-pretelan kecil yang harus diberesin dalam hidupmu, right? Itu yang disebut dengan tanggalin kasut. Kau bisa untuk lakukan itu. Karena kau sudah dikasih kuasa. Kau sudah dikasih peralatan, perlengkapan yang luar biasa. Sedot debu, alat kemoceng, apa segala macam. Yang tadinya nggak bisa setiap kali kamu ngeberesin rumah. Selalu berantakan. Dan kali ini penolong itu ada dalam dirimu. Dia instruksikan, dia ngasih tahu ini yang harus dilakukan. Bahkan kadang dia yang beresin hal-hal yang kotor dalam dirimu sendiri. Amin. Pastikan kau menjadi tempat yang paling nyaman untuk Roh Kudus tinggal. Izinkan dia masuk dalam hatimu. Amin. Oke, yuk kita tutup Alkitab kita mau berdoa.